pembahasan kali ini saya akan membahas tentang Nusantara ya. Kita itu harus bangga ya sebagai orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu walaupun orangnya ya kita tinggal di bagian Asia Tenggara ya, orangnya itu mohon maaf ya, kita itu memang tergolong kecil-kecil dengan ciri khas wajah kita yang sangat sederhana. Seperti itu dengan hidung pesek, berbeda sekali dengan orang yang ada di Eropa dengan tinggi besar, hidung mancung, rambut merah atau putih seperti itu, dan juga berbeda dengan orang yang tinggal di wilayah daerah Arab seperti itu, orangnya di sana besar-besar, hidungnya mancung, putih seperti itu, bersih ya. Tapi setiap wilayah tersebut itu punya keunggulan sendiri-sendiri dan juga punya kekurangan sendiri-sendiri. Begitupun juga yang ada di Indonesia. Tapi di Indonesia itu hampir nyaris sempurna sebenarnya. Kalau kita benar-benar tahu atau bisa merasakan atau mensyukuri seperti itu ya. Di Indonesia itu kita mau nanam apa saja itu, karena di Indonesia itu wilayah daerah agraris, wilayah daerah pertanian atau wilayah daerah hujan tropis ya, banyak sekali hujannya seperti itu. Makanya orang yang tinggal di Indonesia itu bersyukur ya. Contohnya seperti orang yang ada di Indonesia ya. Jadi zaman dulu itu sebelum banyaknya namanya disebut beras ya, atau sego beras seperti itu, atau nasi beras seperti itu, kalau orang Jawa zaman dulu itu makannya singkong ya. Seperti orang Sunda, seperti orang Jawa, itu makannya singkong dan diolah menjadi nasi tiwul, atau bisa dimakan, dibakar ataupun direbus seperti itu. Makanya di Indonesia itu kaya akan makanan ya, contohnya seperti rempah-rempah dan hasil bumi lainnya itu melimpah. Makanya zaman dulu seperti penjajah Belanda, Jepang, Inggris dan lain-lainnya itu pengen sekali mengeruk apa yang ada di Indonesia ya, seperti itu. Jadi kenapa kok penjajah itu banyak yang datang ke Indonesia? Yang pastinya di Indonesia itu tanahnya subur dan banyak sekali hasil tanaman yang bisa dijual di negara ke luar negeri pada saat itu. Makanya para penjajah itu sampai ratusan tahun, ada yang puluhan tahun bergantian seperti itu. Jadi yang dijajah pada waktu itu untuk menguasai hasil bumi ya, menguasai hasil bumi atau rempah-rempah yang ada di Indonesia itu dikuasai dan pengen dimiliki. Jadi seperti di Indonesia itu ada yang namanya terkenal namanya kerja paksa ya. Jadi kerja paksa itu tidak hanya orang yang dilakukan disuruh membedah gunung, membuat jalan atau membuat terowongan, tidak hanya itu ya. Jadi para petani yang ada di Nusantara zaman dulu itu pernah dipaksa untuk menanam ya. Jadi ada ladang kosong disuruh tanam, nanti dikasih upah dengan tidak yang seberapa, atau diakali oleh mereka, diakali oleh para penjajah tersebut dan diakali oleh orang Indonesia yang bersekutu dengan para penjajah tersebut, seperti itu. Jadi di Indonesia itu memang gemah rimpah loh jinawi seperti itu ya. Jadi kita itu punya peradaban yang luar biasa ya. Di zaman ketenaran wilayah Nusantara dulu itu di era kerajaan Majapahit ya. Jadi itu kerajaan Majapahit itu sampai terkenal ke seluruh dunia. Tawi kitab Kertagama. Kitab itu membahas tentang ketatanegaraan atau tentang hukum sebuah wilayah di dalam kerajaan atau di dalam negara tersebut. Itu membahas banyak hal, dan itu menurut cerita itu diterapkan di daerah Belanda ya. Jadi kitab yang isinya dari Indonesia ya, walaupun orang sekarang menganggap Nusantara itu adalah bangsa yang ketinggalan, tapi punya kitab yang luar biasa dan bisa diterapkan di zaman sekarang ya. Dan kedua, kitab Sutasoma ya. Kitab Sutasoma itu membahas tentang kebudayaan dan sosial. Jadi membahas tentang adat budaya yang ada di
Nusantara pada waktu itu, dan juga tentang sosial. Jadi tentang sosial itu tentang kehidupan masyarakat pada waktu itu, untuk mengatur masyarakat ya, tentang sosial, contohnya mensejahterakan wilayah wilayah ini, seperti itu. Jadi kita itu harus bangga ya, dan juga orang-orang Nusantara zaman dulu itu sudah bisa membuat gamelan ya. Itu pencapaian tertinggi menurut saya di era zaman dulu ya. Di negara lain pada waktu itu ya, itu belum bisa ya namanya membuat namanya gamelan yang terbuat dari logam dicampur dengan bahan-bahan tertentu yang ada di Nusantara tersebut. Itu orang luar negeri sana tidak bisa ya. Jadi ketika para penjajah itu datang ke Nusantara itu, melihat orang-orang yang ada di Jawa itu nabuh gamelan ataupun membuat gamelan, walaupun mereka sudah punya meriam, sudah punya senapan, mereka masih melongo, masih terkagum-kagum, kok bisa ya. Itu sebuah besi mentah atau masih berbentuk batu, kemudian dibuat sedemikian rupa, ada gong, ada kenong, ada saron, ada dan lain-lainnya, walaupun berbentuknya itu sama tapi nadanya berbeda. Itu yang membuat orang dari luar negeri pada waktu itu sampai sekarang itu masih terkagum-kagum ya. Itu jadi orang zaman dulu itu sudah punya pemikiran teknologi ya, bisa mengarahkan atau membuat sesuatu yang punya nada ya, seperti itu. Makanya kita itu sebagai orang Jawa, sebagai orang Indonesia, sebagai orang Nusantara, kita itu harus bangga ya, seperti itu. Jadi orang Indonesia itu bukan orang yang tertinggal. Jadi Indonesia itu sampai sekarang adalah bangsa yang besar ya, seperti itu. Jadi di Indonesia itu banyak sekali bangsa-bangsa, seperti bangsa Jawa, bangsa Kalimantan, bangsa Sumatera, bangsa Papua, Sulawesi, seperti itu. Tapi walaupun berbeda-beda bangsa, kita punya ideologi yang namanya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, seperti itu. Makanya kita itu bangsa Jawa dan bangsa Sumatera dan bangsa lainnya itu berbeda-beda suku ya, berbeda-beda bahasa dan berbeda-beda agama, tapi kita tetap satu nusa, satu bangsa. Itu sangat diakui oleh orang dari luar negeri sampai sekarang, sejak zaman dulu. Makanya orang-orang para penjajah itu sengaja ya, pada waktu menjajah ke Nusantara tersebut itu sengaja pengen memecah belah, seperti itu. Itu terus dilakukan dengan cara budaya, dengan cara agama, dengan cara diadu domba. Itu susah ya. Jadi kita itu adalah bangsa yang luar biasa, walaupun pernah sampai hampir terpecah, tapi Indonesia itu punya ikatan ya, punya satu, seluruh Indonesia, satu Nusantara itu sebenarnya punya ikatan spiritual ya. Sebenarnya kalau mau benar-benar mau mempelajari atau mendalami, makanya walaupun kita digempur dengan adu domba, bagaimanapun caranya kita itu tetap bersatu sampai sekarang. Itu makanya sering kita itu sampai sekarang pengen dipecah belah, seperti itu. Contohnya seperti Aceh pernah pengen memisahkan diri, seperti itu adalah korban adu domba dari para penjajah ya. Tidak tahu penjajah dari mana, kita tidak tahu. Yang penting pengen memecah belah bangsa Nusantara atau bangsa Indonesia itu pengen dipecah belah. Kalau sudah terpecah belah kan mudah untuk dikuasai wilayah sana, itu gampang diduduki, seperti itu. Makanya kita itu harus mendidik generasi muda itu dari dini tentang kebangsaan, tentang toleransi, supaya kita itu walaupun berbeda suku, kita harus menjaga toleransi, harus hormat menghormati, harus bisa menghargai atau bisa menerima perbedaan tersebut. Jangan sampai kita terpengaruh ya. Jadi yang namanya mengadu domba itu tidak hanya secara terang-terangan. Di setiap negara sejak zaman dulu sampai sekarang itu, setiap orang yang tinggal di negara tersebut pasti akan membanggakan negaranya sendiri dan akan membanggakan leluhurnya sendiri. Ya tidak mungkin orang Eropa akan membanggakan leluhur orang yang ada di Nusantara. Harus menguri-nguri melestarikan budaya dan agama
kita yang ada di Indonesia. Jangan dianggap ketika apa yang ada dari Indonesia itu buruk ya, seperti itu. Orang lain aja dari luar negeri pengen menguasai apa yang ada di Indonesia, seperti itu. Jadi kita itu harus bangga sebenarnya. Jadi sesuatu yang dari di Indonesia itu orang-orang zaman sekarang menganggap itu buruk, tidak bagus, seperti itu. Contohnya seperti tentang ajaran, tentang ketuhanan yang ada di Nusantara itu tidak bagus, bukan berasal dari Tuhan. Jadi semuanya itu sebenarnya berasal dari Tuhan, cuma berbeda-beda penyampaiannya, berbeda-beda datangnya, seperti itu. Contohnya seperti pembuatan gamelan tersebut. Jadi orang yang bisa pertama kali membuat gamelan tersebut juga dianugerahi sebuah ilmu yang datang dari Tuhan, seperti itu. Bukan sekedar langsung muncul ide mendadak, tidak begitu. Itu membutuhkan proses yang luar biasa. Jadi orang-orang zaman dulu, orang yang ada di Jawa, orang yang ada di Indonesia, orang yang ada di seluruh luar negeri itu, orang dulu sering melakukan yang namanya semedi, ya. Jadi untuk mengetahui wangsit atau turunnya wahyu tersebut itu akan melakukan semedi, ya, seperti itu. Makanya ketika mendapat pencerahan pikiran sudah ada kata harus melakukan ini, melakukan itu tersebut, ya. Itu yang dilakukan oleh orang-orang zaman dulu, melakukan semedi. Yang melakukan semedi juga tidak hanya orang Jawa, seperti itu. Dan melakukan semedi itu bukan klenik, bukan sirik, bukan misrik. Jadi orang semedi itu melepaskan beban apa yang ada dan untuk mengetahui apa yang harus saya lakukan, seperti itu. Contohnya seperti orang ketika lagi frustasi berat, jadi kita itu harus merenungkan diri di tempat sepi, di tempat sunyi, atau di kali, atau di gunung, maka diri kita itu akan tenang, ya. Jadi ketika sudah tenang, ketika mendapatkan sebuah masalah, akan ada datangnya sebuah dalam pikiran kita pencerahan itu jalan keluar lah, istilahnya seperti itu, ya. Jadi kita itu sebagai orang Nusantara, sebagai orang Indonesia itu harus bangga, ya. Bukan berarti apa yang dari Indonesia itu buruk, ya. Seperti itu sangat bagus. Makanya orang-orang dari penjajah zaman dulu itu pengen menguasai apa yang ada di Indonesia, seperti itu. Contohnya seperti senjata yang ada di Indonesia, contohnya seperti keris dan lain-lainnya. Jadi setiap bangsa yang ada di Indonesia, seperti bangsa Kalimantan, bangsa NTB, bangsa Papua, Sumatera, dan juga lain-lainnya, itu punya senjata ciri khas sendiri-sendiri, seperti itu. Sebenarnya orang yang menjajah pada waktu itu bangga dengan senjata-senjata orang yang ada di Indonesia itu. Mereka bangga dan kagum, pengen mengetahui cara membuatnya, seperti itu. Jadi ada sebuah doktrin, ya. Sebuah doktrin itu menganggap senjata itu, orang yang membawa senjata itu dianggap musyrik, dianggap syirik, seperti itu. Jadi seperti orang zaman sekarang itu, ya, orang Jawa, orang Nusantara zaman dulu kemana-mana itu membawa keris, ya. Kemana-mana zaman dulu, ya. Di zaman era-era masih berbentuk kerajaan dulu membawa keris, ya. Warga orang-orang tertentu itu banyak membawa keris. Seperti orang zaman sekarang kalau pergi ke kota kemana-mana itu membawa ATM dan juga membawa handphone, seperti itu. Jadi kalau kita hidup di zaman sekarang, sehari, ya, kita dari Jawa pergi ke Pulau Bali, ke Sumatera tidak bawa HP, enak enggak? Seperti itu, ya. Itu perbandingan hampir mirip seperti itu, ya. Jadi HP itu juga bisa dipakai untuk menjaga diri. Jadi ketika kita mendapat kesulitan, kita akan menghubungi seseorang, seperti itu. Begitu juga senjata itu dipakai untuk melindungi diri sendiri dan juga melindungi orang lain, seperti itu, ya. Nusantara itu adalah bangsa Garuda. Jadi kita sebagai orang Indonesia itu jangan minder. Candi-candi yang ada di tanah Jawa, Candi Prambanan, Candi Borobudur, itu membuktikan bahwa orang Nusantara punya peradaban yang luar biasa, atau bisa disebut kalau zaman sekarang itu teknologi, walaupun tidak berbentuk mesin, ya,
Jadi kadang-kadang orang menganggap teknologi itu hanya berbentuk mesin canggih, robot seperti itu. Jadi kemampuan akal itu juga bisa disebut teknologi. Kemampuan merakit, membangun candi Borobudur seperti itu, supaya ketika ada gempa itu tidak gampang ambrol. Seperti itu membuktikan bahwa orang-orang zaman dulu itu luar biasa ya, sangat canggih seperti itu, punya teknologi yang tidak mungkin dimiliki oleh orang-orang zaman sekarang seperti itu ya. Jadi orang-orang di era zaman sekarang itu menurut saya tinggal meniru peradaban-peradaban kuno ya. Jadi seperti peradaban yang ada di Mesir seperti, dan juga peradaban piramida seperti itu, membuktikan bahwa orang ratusan juta tahun yang lalu itu sebenarnya luar biasa ya. Seperti membangun piramida Mesir itu, kalau zaman dulu kan tidak ada alat berat ya. Gimana cara membangunnya sampai setinggi tersebut, itu membuktikan bahwa orang yang ada zaman dulu itu luar biasa ya. Tapi orang Indonesia itu juga tidak kalah dengan bangsa-bangsa yang ada di Eropa, yang ada di Arab. Seperti ke kerajaan Majapahit tersebut juga ada kitab Suma, kitab Kertagama, itu membuktikan di situ ada buku panduan, kitab yang luar biasa tentang tuntunan kehidupan, dan juga menceritakan apa yang ada di era kerajaan tersebut, dan juga tentang tatanan kehidupan, tatanan hukum untuk sebuah negara tersebut ya, seperti itu. Jadi cukup sekian konten saya. Jika ada salah kata yang tanpa sengaja saya ucapkan menyinggung perasaan panjenengan atau salah dalam pengucapan uren dalam kata tersebut, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam budaya Nusantara.